Baik saudara-saudara semua, Salam. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 sampai bab 7 mengenai teologi Injil Markus sampai kisah para rasul. Sekarang kita masuk pada teologi Injil Markus. Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Injil Markus ini ditulis pada tahun 55 sampai 65 Masehi dengan tema Yesus adalah hamba. Kata kuncinya yaitu pelayanan. Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Menurut Apia sekitar tahun 130 Masehi dan beberapa abad kedua, Markus memperoleh isi Injil dari hubungannya dengan Petrus. Markus menulisnya di Roma untuk orang Romawi yang percaya. Injil Markus mungkin adalah Injil yang pertama-tama ditulis. Adapun tujuan Injil Markus ditulis yaitu satu, karena pada tahun 60-an Masehi orang percaya diperlakukan dengan kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa, bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Selaku salah seorang pemimpin di Roma yaitu Yohanes, Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan. Kedua yaitu untuk memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, dan jikalau diperlakukan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil dengan mengharapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Kemudian kita masuk pada niatan teologis Injil Markus. Satu yaitu kristologi yang ditandakan. Salah satu ciri khas dari teologi Markus adalah apa yang disebut kristologi yang ditandakan. Injil Markus mengembangkan kristologi melalui cara bercerita. Misalnya bagaimana Yesus mendemonstrasikan diri sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan dengan jawaban, "Ikutlah aku." Ia juga menunjukkan kuasa atas dosa dan sakit penyakit. Dalam Injil Markus ini kita menemui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan, dan gelar-gelar dalam bahasa kristologi melalui tindakan dan aksi Yesus. Yang kedua yaitu mengenai Allah. Siapakah Allah? Siapakah itu Allah? Diperkenalkan melalui Injil Markus yang kita dapat melalui Yesus, melalui apa yang diucapkannya. Melalui Yesus kita kenal Allah sebagai Raja, Bapa, dan yang Maha Kuasa. Allah adalah Dia yang mendobrak segala penghalang, yang dinyatakannya lewat tindakan Yesus yang menyebutkan dan mengampuni dosa dan mengucapkannya sebagai kebaikan Allah bagi kita, yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk misi menyelamatkan lewat tembusan melalui kematiannya. Dalam presentasi ini mengenai Allah adalah beberapa hal yang akan dibahas, diantaranya yaitu bagian A, mengenai kerajaan Allah. Kita mungkin sering berpikir bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang tidak bergerak dan berada di suatu tempat. Di Injil Markus kita jumpa bahwa kerajaan itu adalah sebuah sebutan lain yang berujuk kepada kehadiran pemerintahan Allah, di mana Allah
referensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujud nyatakan kuasanya dan mencapai maksud dan tujuannya. Bagian B yaitu yang kedua yaitu pemuridan. Bagi Markus, hal kerajaan dan pemuridan keduanya terjadi menjadi satu. Allah dalam menyatakan kuasa kerajaan Allah merupakan suatu undangan kepada ketaatan, panggilan untuk mengikuti Yesus sebagai Raja dalam pemerintahannya. Dalam uraian yang telah disampaikan, mereka membaca Injil Markus mulai mengerti apa saja syarat serta harga yang harus dibayar dan penghargaan yang akan diterima dalam mengiring Yesus. Bagian C yaitu atau bagian ketiga yaitu misi. Walaupun tidak ada pengutusan langsung untuk melaksanakan misi dunia di Injil Markus, namun dalam Injil ini tidak saja memberi banyak terhadap misi, terhadap juga memberi fondasi teologis untuk mengikutsertakan orang-orang kafir dalam komunitas para murid. Yesus mengatakan bahwa maksud utama dari Bait Allah adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Pada akhirnya kematian Yesus membawa bangsa-bangsa kepada iman dan pengakuan percaya. Bagian D atau bagian keempat adalah penebusan dan keselamatan. Dalam Injil Markus didesain sebagai keharusan ilahi sesuai dengan rencana Allah, walaupun membuat orang bercengang karena tidak sesuai kategori keagamaan waktu itu. Teologi Markus mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepada pasukan tentara setelah penyaliban Yesus, yang mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita bisa melihat dalam Markus pasal 15 ayat 37. Pernyataan ini memahami bahwa Allah dan manusia diperdamaikan di kayu salib. Kita masuk pada muatan teologis ketiga yaitu eskatologis. Dalam Injil Markus ditetapkan dengan pengkalimatan waktu telah tiba. Waktunya masih akan datang. Pernyataan Yesus di Markus kita bisa dapat melihat dalam pasal 1 ayat 15 bahwa waktu penggenapan itu telah tiba di sini dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah. Anak manusia akan mengirim malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru angin, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bisa kita melihat dalam Markus pasal 13 ayat 27. Sekarang kita masuk pada demikianlah penjelasan dari bab 4. Sekarang kita masuk pada bab 5, yaitu mengenai teologi Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri dan merupakan kitab pertama yang dialamatkan kepada Theophilus. Lukas adalah seorang bertobat Yunani dan satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab dalam Alkitab. Tema Injil Lukas yaitu Yesus adalah manusia ideal dengan kata kunci anak manusia. Kisah dalam Injil Lukas terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama kelahiran, kehidupan, dan pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Yang kedua yaitu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan perkembangan selanjutnya dari gereja mula-mula. Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi guna menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Lukas.
Yang pertama yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Pemberitaan Yesus kita bisa melihat dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Ungkapan Basileia Teo kerajaan Allah yang dipakai dalam Injil Lukas menunjukkan kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Muatan teologis kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Yesus. Yang pertama kita bahas yaitu peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya diberitakan kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang yang dianggap kafir dan berdosa. Dalam kisah tentang Yohanes Pembaptis, Injil Lukas juga mengutip dari Yesaya pasal 40 ayat 3-5 yang mengatakan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa. Dalam Lukas pasal 3 ayat 4-6, Lukas pun menggambarkan peta pelayanan Yesus yang tidak hanya meliputi daerah Palestina. Yang kedua, kenalan bagi orang miskin. Penulis Injil Lukas hidup dapat masa ketika seorang pada umumnya menganggap hina orang-orang miskin. Pandangan yang muncul pada waktu itu adalah orang yang miskin tidak berkenan kepada Allah. Pandangan seperti ini yang diinginkan dibahaul oleh penulis Injil Lukas. Kata miskin dalam bahasa Yunani adalah potochos. Berarti miskin dalam arti sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa. Namun perhatian Yesus terhadap orang miskin sangat luhur. Ia tidak bermaksud mendorong orang-orang miskin bagi menerapkan gerakan revolusioner. Yesus hanya menunjukkan belas rasa terhadap kumpulan yang dikucilkan masyarakat melalui karya-karya pelayanannya. Penyembuhan orang buta, lumpuh, kusta, tali bahkan mengembangkitkan orang mati. Yang ketiga, kenalan bagi kaum perempuan. Dalam dunia Yahudi, perempuan tidak dihargai dan dianggap sebagai kaum yang rendah. Martabatnya dalam hal ini, Yesus sebagai orang Yahudi justru tidak berarah demikian. Injil Lukas memperlihatkan keakraban Yesus dengan kaum perempuan sebagai kenalan. Dalam Injil Lukas dapat dijumpai beberapa sosok perempuan seperti Elisabet, Maria dan Marta atau Maria Magdalena dan perempuan janda yang berasal dari Nain. Perempuan tidak hanya tampil sebagai kaum yang dibelah, tetapi juga sebagai kaum yang menurut terlibat dalam pelayanan Yesus. Lukas mempunyai sejumlah perempuan yang dibentuk menjadi murid Yesus. Yang keempat yaitu kenalan bagi pengungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai dianggap menjadi kumpulan yang tidak disukai dan dibenci oleh orang Yahudi karena para pengungut cukai menarik uang pajak dari rakyat melebihi tarif yang ditetapkan. Injil Lukas mencatat tentang Yesus yang mau makan bersama-sama dengan pengungut cukai dan orang berdosa. Yang membuat Yesus dikecam sebagai orang peminum dan pelahap. Namun dalam pandangan Yesus, seorang pengungut cukai bertambah berkenan di hadapan Allah daripada orang Farisi.
Muatan teologis yang ketiga yaitu gelar-gelar Yesus. Yang pertama itu Yesus sebagai nabi dalam Injil Lukas, kata nabi 27 kali disebutkan. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 4 ayat 22. Menceritakan tentang Yesus yang dilukiskan sebagai seorang nabi pada waktu dia membaca sebuah gulungan kitab di rumah ibadah di Nazaret. Gambaran Yesus sebagai seorang nabi sejak masa pelayanan hingga kematiannya merupakan hal yang akan dikenalkan dalam Injil Lukas. Kedua yaitu anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah muncul 25 kali dalam Injil Lukas. Allah sendiri mengakui Yesus sebagai anaknya. Tidak hanya Allah, bahkan tetap pun mengakui Yesus sebagai anak Allah ketika ia menyembuhkan orang-orang sakit. Ketiga adalah Daud. Penyebutan Yesus sebagai anak Daud dalam Injil ini hanya 3 kali, yang itu 2 kali saat Bartimeus menanti Yesus mencekik dan matanya akan, dan 1 kali saat Yesus menanti keterangan ahli Taurat. Keempat yaitu Kristus atau Mesias. Kata Kristus bersumber dari bahasa Ibrani Masias, yang berarti diurapi, dan pada umumnya ditunjukkan pada orang yang kudus, yang diutus. Allah sebagai menggambar tugas tentunya bagi penulis Lukas yang sebagai Mesias berarti sosok orang yang diperlengkapi dan diutus Allah untuk menderita. Kelima yaitu Tuhan. Gelar Tuhan banyak dijumpai dalam Injil ini, yaitu sebanyak 103 kali. Kata Tuhan Yesus sendiri yang dalam bahasa Yunani dari kurios memiliki arti kurios bisa dibentuk menjadi sebutan yang ditunjukkan kepada pemilik sesuatu. Pemberian gelar Tuhan kepada Yesus berarti Yesus mencapai letak yang amat tinggi dan terhormat di samping Allah. Muatan teologis yang keempat yaitu gambaran tentang murid dan penggambaran murid Yesus. Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya. Jika dalam Injil Markus murid-murid digambarkan dengan orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus. Lukas justru sebaliknya memperbedakan tersebut diserahkan supaya bisa memberi gambaran tentang model kemuliaan yang dimiliki dalam komunikasi. Demikianlah pembahasan saya akan melanjutkan bab 6. Sekarang kita masuk pada bab 6 yaitu teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudara Barnabas, Yakobus dan ibunya bersama Salome. Terima dari kitab Injil Yohanes, yaitu firman Allah yang menjadi manusia dengan kata kunci kehidupan. Kitab ini dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia kecil. Injil Yohanes adalah Injil yang paling unik dari antara keempat Injil. Mengapa? Karena Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak dituliskan oleh ketiga Injil lainnya, dan menyatakan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus, menulis diidentifikasi dan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Menurut beberapa sumber kuno, bahwa Yohanes Rasul yang sudah lanjut usianya sementara tinggal di Efesus
diminta oleh para penantau di Asia untuk menulis Injil yang rohani ini untuk menyangkal sesuatu ajaran sesat mengenai sifat kepribadian dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi berpengaruh bernama Cerinthus. Kita masuk dalam muatan teologis Injil Yohanes. Yang pertama yaitu Logos atau firman. Gagasan tentang Logos memiliki latar belakang yang luas baik itu dunia Yahudi maupun Yunani. Tetapi dalam Injil Yohanes memiliki maksud tertentu, yaitu yang pertama, Yohanes berujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk penggambaran hubungannya Yesus dengan Bapa. Hal ini dikaitkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 pada mulanya yang ingin menekankan tentang keberadaan firman sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu penting berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak berperan kepada kuasa penciptanya memiliki Logos dan Allah. Logos juga dibedakan dari hasil ciptaan yang menggunakan kata dan ada, sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata ciptakan. Yang ketiga yaitu Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan Nabi di mana firman Tuhan memberikan kepada dan memenuhi kehidupan. Bagi Yohanes, daging menandakan bahwa Logos menjadi manusia secara utuh. Muatan teologis kedua yaitu kesan suatu bab, dan Injil Yohanes menekankan sesuatu yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Muatan ketiga yaitu kata aku adalah atau akulah. Kata ini merupakan ungkapan yang bersifat menyatakan kepada para pendengar dan pembaca, dan dalam Injil Yohanes ungkapan Injil sering kali digunakan sebagai akulah roti kehidupan atau akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan mengenai Injil Yohanes. Kita lanjutkan bab kitab Kisah Para Rasul atau bab 7 yaitu kitab Kisah Rasul. Kita sekarang masuk pada bab mengenai teologi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang sama-sama ditunjukkan kepada orang yang bernama Theophilus. Tema kitab ini yaitu penyebaran Injil yang penuh dengan kesabaran, penghasilan melalui kuasa Roh Kudus dengan kata kunci saksi-saksi. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis pada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi akan kisah awal Kristenan. Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan yang tepat, yang cermat, dan seorang teolog yang diilham sebagai sejarah gereja. Lukas menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga Roma sambil menyebutkan sekitar 32 negara dan 54 kota dan 9 pulau di Laut Tengah dan 95 orang yang berbeda dengan nama serta beberapa pejabat dan administrator. Kita masuk pada muatan teologis, yaitu yang pertama Allah. Muatan teologis yang mengenai Allah sebagai menjadi dua, yaitu yang pertama kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Ketetapan Allah berarti kehendaknya telah ditetapkan sebelumnya dan tidak fleksibel. Kedua,
eksistensi adalah Allah anugerah umum. Di Listari Paulus mendeklarasikan Allah yang hidup kepada para pendengar yang mengikatkan bahwa Ia adalah pencipta dan yang telah menderita kehidupan. Muatan teologis kedua yaitu Kristus menentukan luas kehidupan dengan Kristus. Kisah para rasul ada beberapa segi yaitu penyaliban dan kematian Kristus, kebangkitan Kristus dan kembalinya Kristus, dan saat itu para malaikat berjanji bahwa Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. Muatan teologis yang ketiga yaitu Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus berkesinambungan dengan misi Yesus. Keseluruhan perkenambungan gagasan dalam sejarah Kristus yang mula-mula itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kitab ini berbicara banyak tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu pertama Pentakosta. Pentakosta bukan suatu peristiwa yang menerobos secara mendadak. Selanjutnya pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria melalui pemimpin-pemimpin jemaat mula-mula. Selanjutnya kerajaan Roh Kudus yang beraneka ragam, salah satunya yaitu dua peristiwa pertobatan penting, yaitu peristiwa pertobatan Paulus dan peristiwa pertobatan Cornelius. Pekerjaan Roh Kudus selanjutnya adalah pekerjaannya dalam menubuat. Contohnya berhubungan dengan nabi yang akan menimpa Paulus di Yerusalem. Muatan teologis keempat yaitu keselamatan. Keselamatan melalui beriman kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah yang terlepas dari jasa bentuk apapun. Muatan teologis terakhir yaitu gereja. Mulai dari reformasi gereja dibentuk melalui baptisan dari karya Roh Kudus, lalu organisasi gereja, kemudian fungsi-fungsi di gereja. Demikian materi yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kiranya video saya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Salam.